Dari namanya saja Pau-Pau Rikadong. Pau-Pau Rikadong. Ya, pernyataan-pernyataan yang diiyakan. Ya. Mengapa diiyakan? Karena tidak membutuhkan verifikasi terhadap kebenarannya. Tidak membutuhkan verifikasi, Kak? Iya. Tapi itu kan berpengaruh terhadap masa depan itu. Ya, jadi sekarang ini kita sudah dengan salah satu narasumber kita, yaitu Kakak Dandi Rahmat Munawar. Beliau ini adalah pemerhati budaya. Pemerhati ya, Kak? Ya, pemerhati. Kenapa bisa disebut pemerhati, Kak? Karena tanggung jawabnya kalau budayawan itu berat. Bukan ke kata bantunya hati di situ, Kak? Hati. Romantisme di situ, Kak? Ya, memberikan perhatian. Oh, memberikan perhatian ya. Jadi di topik kita kali ini, Kak, kita membahas terkait sejarah Wajo. Banyak yang sudah bicara juga dengan saya itu meminta terkait sebenarnya kapan ini di Celote Muda ini kita berbicara tentang sejarah. Saya bilang saya ada satu pemerhati nih. Jadi kalau kita berbicara sejarah, kita berbicara tentang sumbernya dulu. Sumber Untuk mengetahui validitas kisah yang atau narasi yang ada pada sejarah itu. Secara umum ada dua sumber yang kita bisa dapatkan tentang sejarah Wajo. Pertama, Pau-Pau Rikadong. Pau-Pau Rikadong. Ya, itu tadi yang saya bahas ya, Kak, ya? Ya, Pau-Pau Rikadong itu adalah semacam dongeng, hikayat atau cerita-cerita. Dari namanya saja Pau-Pau Rikadong. Pau-Pau Rikadong. Ya, pernyataan-pernyataan yang diiyakan. Ya. Mengapa diiyakan? Karena tidak membutuhkan verifikasi terhadap kebenarannya. Tidak membutuhkan verifikasi, Kak? Iya. Tapi itu kan berpengaruh terhadap masa depan itu, Kak, anak cucu ya. Makanya dia lebih bermakna kehiburan. Oh, hiburan. Dongeng, Ya. hikayat-hikayat hanya untuk menyenangkan hati. Ya, mungkin di dalamnya ada pesan-pesan tertentu. Oh. Tetapi unsur validitas informasinya di situ masih sangat lemah. Lemah ya, Kak? Ya. Kemudian versi kedua, Ya, ini ya, versi kedua ini ya. adalah versi tertulis. Jadi versi tertulis ini adalah Lontara. Nah, walaupun dalam sejarahnya penulisan Lontara itu pun agak di belakang. Tetapi kalau kita membaca Lontara terkadang ada pernyataan seperti begini. Ya. Ye irapi emang kalinga. Ye irafe mangkalinga. Jadi kira-kira misalnya ditulis Lontara itu sekitar 1500-1600 Masehi, ya orang-orang yang hidup di saat itu mendengarkan kisah-kisah yang sekaitan sejarah Wajo misalnya, kemudian itu dituliskan. Nah, sampai kemudian di tahun 1700-an di era Arumatua Alama Jumpuan Datalolo itu dikonkretkan kembali ini Lontara dari berbagai sumber ini. Di eranya siapa tuh? Eranya Lama siapa? Pajung Puan Asalowo Arumatua ke-34. Arumatua ke-34. Ya, disitulah disusun Lontara Suku Nawajo. Lontara suku. Yang kemudian terus diperbaharui sampai di tahun 1900-an, kira-kira seperti itu. 1900. Ya, oleh Peta Beteng kalau tidak salah. Ingat. Nah, terlepas dari Lontara Suku Nawajo, masih ada lontara-lontara lain yang berkisah tentang sejarah Wajo, misalnya Lontara Akarunga Wajo. Iya. Juga yang dijadikan sumber oleh Jakobus Nordin itu di Kronik Panwajo. Nah, ini ada perbandingan, walaupun tidak semuanya sama persis dalam penulisannya, namun secara umum ada kesamaan. Jadi kalau menurut versi tutur tadi, Pau-Pau Rikadong. Pau-Pau Rikadong, tutur ya, bahasa Indonesia tutur itu, kan? Ya, tutur bahwa Putri Weta Dampali ini dihanyutkan, kemudian menikah dengan Pangeran dari Bone. Pangeran dari Bone, ya. 3 orang. Tetapi dalam sejarah Wajo tidak diverifikasi
bagaimana 3 orang ini mendirikan kerajaan Wajo. Iya. Nah, di situ ada keterputusan. Jadi hanya disebut bahwa inilah asalnya. Ini nih Nah, asalnya. terus bagaimana asalnya ini melanjutkan mendirikan kerajaan itu tidak disebutkan. Disebutkan, ya. Nah, beda kalau versi Lontara Tukuna Wajo. Ini sangat konkret, sangat detail menjelaskan periodisasi bahwa sebelum Wajo terbentuk itu sudah ada kerajaan yang namanya Cinontabi. Kerajaan Cinontabi. Nah, Cinontabi, sebelum Cinontabi ada yang namanya Puangeri Ritimpengan. Sebelum Iya. Puangeri Ritimpengan ada namanya Puangeri Lampulung. Puangeri Lampulung. Penulisan sejarah Wajo dalam Lontara itu dimulai dari Puangeri Lampulung, Iya. kemudian masuk Puangeri Ritimpengan, kemudian Arun Cinontabi 1, 2, 3, 4, 5, dan Arun Cinontabi kelima lah, inilah menjadi Raja Wajo pertama. Oh, tapi di situ sudah namanya Wajo, Kak. Ini juga yang saya mau tanya. Nama Wajo ini dari mana, Kak? Karena kalau versi tutur tadi itu kita bilang bahwa Dia tidak menjelaskan. Dia tidak menjelaskan Dia itu. tidak menjelaskan bahwa Wika Dampali mendirikan kerajaan yang namanya Wajo. Tidak. Oh. Anaknya juga, bagaimana anaknya dari pernikahannya Pangeran Boni mendirikan kerajaan Wajo juga Tidak ada penjelasan terkait itu, Kak. Tapi itu yang kayak pohon pohon bajo, Kak. Oh, wajo ya. Jadi kembali ke tutur itu tadi, sebenarnya masih banyak yang bisa dikritik. Ya. Tetapi untuk mengefisienkan waktu, saya tidak perlu kita bahas secara detail saja. Kita langsung saja di Lontara, versi Lontara ya. Kenapa tidak didetailkan, Kak? Terlalu lama, banyak. Masih ada musa urus. Semoga pula macet. Lanjut nih balik, Kak. Langsung ke generasi gue. Supaya chat juga tidak terhambat ya. Jadi sebenarnya yang kita pahami sebagai Wajo hari ini, Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo ya. Itu sudah ada kerajaan-kerajaan tua yang terlebih dahulu ada sebelum Wajo itu ada. Ada kerajaan tua ya, ini juga ya. Itu masih sebelum berdiri Wajo. Sebelum berdiri Wajo. Sebelum berdiri Wajo, kerajaan Wajo yang kemudian berkembang akhirnya berubah menjadi kabupaten. Dan wilayah Kabupaten Wajo yang kita pahami hari ini, sebenarnya sudah ada kerajaan tua. Ya, misalnya Akpotengeng itu lebih tua. Pamana, Tempe, Lagosi itu lebih tua daripada Wajo itu sendiri. Terus desa tua, Kak? Desa tua itu desa yang di belakang. Aduh, kita harus tertib. Kita berbicara periodisasi. Nanti lompat-lompat. Ya, periodisasi. Oke, ya. Desa tua itu belakang lah dibahas. Bagaimana setelah menjadi kabupaten ini kemudian diubah. Oh iya, betul. Apa administrasinya jadi kecamatan dan seterusnya. Kita fokus saja dulu. Ya. Di Puangeri Lampulung. Jadi di era Puangeri Lampulung disebutkan di situ sudah ada kerajaan Cina Pamana. Oh, sudah ada kerajaan Cina Pamana di situ. Dan kalau kita mau cocokkan lagi, ternyata di era yang sama sudah ada juga Wage, sudah ada juga Tempe, sudah ada Lagosi, gitu. Ya. Sebagai sebuah bentuk kerajaan. Gitu. Nah, kemudian di era Puangeri Lampulung ini disebutkan bahwa banyak orang yang berkumpul di situ. Banyak berkumpul karena dia dianggap punya kemampuan dalam bercocok tanam. Kemudian setelah beliau meninggal, masyarakat yang berkumpul dari berbagai daerah yang sepulung-pulung dan kemudian danaunya disebut Tapar Lampulung ini. Tapar Lampulung. Kemudian mencari lagi orang dan menemukan orang yang memiliki kemampuan yang serupa. Karena dia suka mengatakan tipengeng, artinya jamulah tamu kita, maka disebutlah dia Puangeri Tipengeng. Nah, Puangeri Tipengeng ini sudah berinteraksi dengan penguasa dari Lu dan disebutkan bahwa ketemu dengan Opu Balirate di Lu. Nah, singkat kata, setelah meninggal Puangeri Tipengeng, masyarakat ini kehilangan pemimpin. Ya, kehilangan.
memimpin, kemudian datanglah pangeran putra dari pasangan Arumampu dan Datu Cina, inilah yang Lapauke. Lapauke inilah yang diangkat menjadi Arum Cinontabik pertama. Ya. Diganti kemudian anaknya Wepanangarang, diganti lagi oleh anaknya Wetan Risui sebagai Arum Cinontabik ketiga, diganti lagi anaknya Lapitero sebagai Arum Cinontabik keempat, kemudian Arum Cinontabik kelima, ini 2 orang sekaligus bersaudara, yaitu Latan Ribali dan Latan Ritipe. Ya, Latan Ribali, Latan Ritipe. Oh, ini versi Cinontabiknya nih ya kan? Ya, di ini masih Cinontabik. baru Cinontabik ini dibahas ini. Panjang kayaknya ini ya. Dan masih banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa sebelum itu ya yang kita lompat ya. Nah, setelah itu kerajaan Cinontabik ini bubar, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya meninggalkan tempat itu dan berkampung di namanya Boli. Kan ada 2 di situ Kak tadi anaknya ya. Ya, Latan Ritipe dan Latan Ribali. Iya, Latan Ritipe dan Latan Ribali dan Latan Ritipe pergi mendirikan kerajaan baru namanya Kerajaan Penrang. Ya, kemudian 3 bersepupu yaitu Latan Ritau, Latan Ripeka dan La Mataram ini mendirikan pemukiman baru namanya Boli yang menyebut daerahnya sebagai Telu Turungan Laka. Nah, tidak lama kemudian dia mengundang sepupunya Latan Ribali untuk mendirikan kerajaan baru. Di perjanjiannya di bawah pohon bajo. Wajona po bajoy. Wajo. Kita remeni asatna, maka disebutlah kerajaan Wajo yang rajanya disebut Watara Wajo. Latan Ribali ini memimpin dengan baik, dengan adil sehingga masyarakat Wajo ini berkembang dengan pesat. Dilanjutkan oleh anaknya oleh Lamataso. Lamataso dilanjutkan lagi anaknya oleh Lapatadungi. Sampai di Lapatadungi sebagai Batara Wajo ketiga. Terjadi perlakuan sewenang-wenang kepada rakyat. Orang secara tutur menyebut sebagai peta boco-boco peta boco-boco biar nemu tengah nafas saya. Gitu. Akhirnya itu dia. Singkat kata beliau harus dibunuh. Karena setelah dipekengak tidak mau mengingat. Itu sudah generasi ketiga Kak ya? Generasi ketiga. Akhirnya terjadi kekosongan kepemimpinan. Masyarakat Wajo menginginkan supaya siapa namanya Latiringan Tetaba Sultan pada saat itu menjadi Raja Wajo, tapi beliau menolak dan hanya ingin menjadi ibunya orang Wajo, Inanna atau Wajo. Nah, singkat kata Latiringan Tetaba kemudian melakukan memimpin sebuah perjanjian sosial baru lagi. Jadi perjanjian sosial pertama itu mendirikan Wajo, itu di era Latan Ribali namanya perjanjian Majaulang, Asi Jancingnya Majaulang. Kemudian perjanjian kedua di era ketiga ini, setelah meninggalnya Lapatadungi Kesemalangi, itu apa namanya? Lagu Batuiri Lapadepak, penanaman batu di Lapadepak. Itu perjanjian juga Kak? Nah, inilah yang berisi tentang pengukuhan hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Itu tahun berapa itu Kak? Di situ belum ada kalender masuk. Belum masuk kalender. Tidak ada penjual kalender pada saat itu. Itu belum ada rumah tua di situ Kak ya? Belum ya? Belum ya. Jadi adapun untuk mengira-ngira kapan kejadian itu, itu kita menggunakan digunakan sistem perhitungan mundur. Misalnya ketika Islam diterima itu kan sudah tercatat tanggal, bulan dan tahun. Ada tahunnya sudah Hijriah. Arumata ke-12, Arumata Lasangkuru Kota Mulai Jaji. Nah, kan di Lontara itu disebut bahwa Telu Tomi Master Rumatua. Telu Tomi ya. Sebelum Lasangkuru Kota Mulai Jaji yang menjadi Arumatua itu Lamun Kace Tua Damang itu Matin Rori Kanana kalau tidak salah 40 tahun menjadi Arumatua. Kalau bukan 30 tahun, saya agak lupa. Tadi kita bilang 3 periode, ini 30 tahun. Nah, kita bicara dulu tentang cara perhitungan umurnya. Jadi di
Jadi kan kalau Aruma Tua Latangkuri itu 1610 1610 Masehi. Nah, dihitung mundur lagi Aruma Tua ke-11 Iya. sebelumnya itu 40 tahun. Sebelumnya lagi sekian tahun. 40 tahun. Akhirnya diperkirakan bahwa Wajo terbentuk sekitar 1399. 1399 itu perkiraan mengukur begitunya Kak Di? Iya, karena ada juga Aruma Tua dan Batara Wajo, maaf bukan Aruma Tua. Batara Wajo ini tidak disebutkan berapa tahun memimpin inilah Laten Bali sebagai Batara Wajo pertama, Lama Tersu sebagai Batara Wajo kedua, dan Batadun sebagai Batara Wajo ketiga. Tidak disebutkan berapa tahun menjabat, sehingga oleh kalau tidak salah itu proporsional menggunakan sistem satu generasi 25 tahun. Jadi kali 3 ya 75. Jadi setelah dihitung akhirnya dapat 1399 1399 hari jadi Wajo. Kembali ke Latiringan Tetaba tadi. Iya. Setelah Latiringan Tetaba mengumpulkan orang Wajo di bawah pohon cempa yang namanya Cempa Makajoange, ya, diadakanlah perjanjian Alam Putih Relapak Depak. Alam Putih Relapak Dalam Depak. perjanjian itu berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaannya orang Wajo yang menjadi slogan dari atau semboyan dari Kabupaten Wajo hari ini. Iya, Merdeka Tua Wajo. Ada Nana Papua. Nah, setelah itu diangkatlah Aruma Tua. Setelah beberapa, tidak otomatis ya, ada jeda waktu. Nah, setelah dikukuhkan hak-hak kemerdekaan orang Wajo, dijamin kemerdekaan orang Wajo bahwa tidak akan diperlakukan sewenang-wenang lagi, maka dipilihlah siapa yang menjadi raja. Nah, akhirnya terpilih Lapaleo Topalipu sebagai Aruma Tua Wajo yang pertama. Aruma Tua Wajo yang pertama kan? Ya. Nah, kenapa bukan istilah Batara? Ya. Nah, istilah perpindahan dari Batara ke Andra. Ya, Batara itu kan artinya langit. Langit. Bitara, dari kata Bitara. Maksudnya kalau kita gunakan bahasa sekarang, sistemnya itu monarki absolut. Artinya kalau raja bilang A ya ke bawah juga harus bilang A. Kalau bilang merah ya merah, seterusnya harus merah juga. Kalau bilang hijau ya hijau juga ke bawah. Kalau hitam putih ya harus. Itu kalau monarki absolut. Monarki absolut. Itulah sistem kebataraan. Sistem kebataraan. Nah, dan ternyata sistem monarki absolut ini tidak cocok di Wajo karena rawan terjadi penyelewengan. Ya, reformasi. Nah, terjadilah reformasi di era itu. Merdeka Tua Wajo ada Nana Pupuang. Ya. Sebenarnya agak panjang. Panjang ya. Nah, Nita Alena. Kemudian dipilih Aruma Tua, raja yang dituakan. Iya. Maksudnya dituakan, dia seolah-olah orang yang bijaksana. Nah, jadi posisinya adalah dia mencari kebaikan. Bagaimana orang tua? Ya. Jadi matua itu kan artinya kepala komunitas. Kepala komunitas. Ya. Matua, jadi Aruma Tua ya raja kepala komunitas. Jadi rajanya komunitas. Kira-kira begitu ya. Begitu yang kira-kira. Berarti popo lagi dong kan. Nah, intinya adalah bahwa sistem Aruma Tua ini dia tidak berkuasa mutlak. Dia tidak berkuasa. Sehingga dia arahnya kalau kita menggunakan sistem administrasi negara dia lebih pada monarki konstitusional. Nah, dan itu terekam dalam catatan-catatan Lontara. Oh, terekam semua dalam catatan Lontara kayak. Ya, bahwa bahkan jika ada keinginannya tidak disepakati, walaupun itu baik, tapi tidak disepakati oleh orang Wajo, maka tidak jadi. Disitulah muncul perkataan bahwa demokrasinya orang Wajo mulai dari situ kayak. Iya. Demokrasi tertua ya bahasanya teman-teman biasa kan. Sebenarnya kalau kita mau bahas demokrasi agak panjang juga. Karena indikator dan pemahaman demokrasi kita zaman sekarang belum tentu sama. Ya sama seperti dulu. Tapi saya kira itu pembicaraan terkait bagaimana sampai Aruma Tua ini kemudian distrik ada kerajaan-kerajaan kecil mekanisme pemilihannya kita akan lanjutkan di pembicaraan selanjutnya. Tetap di Celoteh.